Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Herudin? Alhamdulillah. Pak Herudin, insya Allah sebentar kita akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi dulu kepada Pak Herudin. Dalam kegiatan sebentar, mata pelajaran apa yang Pak Herudin ingin ajarkan? Kalau spesifiknya saya ajarkan matematika dengan mengukur berat. Dari kegiatan pembelajaran itu, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Herudin capai apa, Pak Herudin? Yang pertama, siswa mampu mengukur berat. Yang kedua, siswa mampu membandingkan berat. Ukur dan membandingkan berat ya, Pak Herudin. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan tersebut, area pengembangan yang ingin Pak Herudin kembangkan atau tonjolkan apa kira-kira? Yang pertama pada proses area pengembangan itu pada proses pembelajaran. Ya. Saya ingin mengembangkan apalagi kemampuan siswa dalam mengukur berat, menimbang dan membandingkan. Ya. Kemudian area yang perlu saya kembangkan itu adalah bagaimana siswa mampu secara mandiri tanpa bantuan dari temannya, tanpa dari bantuan dari orang lain, secara mandiri menguasai perbedaan berat mulai dari angka kilogram dan ons. Ada Pak yang ingin dikembangkan selain yang kedua tadi? Untuk sementara sampai di sini. Cukup saja. Kemudian dalam mencapai pengembangan tersebut, strategi apa yang Pak Herudin akan terapkan nantinya? Strategi saya yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membawa alat-alat atau benda-benda yang bisa diukur bawa dari rumah. Seperti contohnya bisa membawa pasir yang gampang ditemukan di sekitar lingkungannya, pasir, tanah, batu dan sebagainya. Jadi menarik sekali ya Pak, karena yang dibawa siswa itu bermacam-macam. Kenapa bermacam-macam? Karena di situ kan tujuannya ada membandingkan, Kita bisa menguji anak-anak bagaimana perbandingan berat antara pasir dengan batu atau dengan tanah. Gitu. Terus kira-kira bisa Pak Herudin membayangkan nantinya apakah kegiatan pembelajaran ini sepenuhnya berjalan dengan baik, anak-anak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai yang Pak Herudin rencanakan tersebut? Ada kendala yang kira-kira muncul nantinya dari sisi pengamatan Pak Herudin tentang siswa Pak Herudin itu, kira-kira apa yang biasanya muncul? Kalau berbicara kendala pasti ada. Dalam suatu proses pembelajaran pasti ada kendala. Kalau di kelas saya itu mungkin kendalanya ada kemungkinan dari saya, kemungkinan juga dari siswa. Kita ambil kendala dari siswa. Mungkin ada siswa yang tidak membawa alat yang saya sebutkan tadi, pasir, tanah dan apalagi batu. Ada siswa. Kemudian dari saya mungkin penjelasan saya mungkin terlalu cepat atau lambat dipahami oleh siswa. Mungkin seperti itu. Masih ada lagi. Mungkin juga ada siswa ada yang hiperaktif, yang sering mengganggu temannya, dan itu harus diperhatikan semua.
semoga sebentar apa yang menjadi kendala dari Pak Herudin bayangkan itu bisa diminimalisir ya Pak. Ya, semoga kegiatan pembelajarannya berjalan lancar. Yang cukup itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Herudin. Insya Allah sebentar kita akan melakukan observasi bersama. Terima kasih Pak Herudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Adapun teman-teman kita yang tidak sempat hadir, kita doakan bisa bergabung kembali. Kalau ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita apalagi memberikan semangat pada diri kita masing-masing dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul kemarin. Apa judulnya kemarin itu? Ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi empat, enam jadilah menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Oke ya. Lagu apa? Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Apa kita? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sudah semangat? Baiklah. Sudah bagi nyanyi apa? Oke, baiklah dan sekalian, sekarang kita masuk di pembelajaran tema yang ke-6. Tema 6. Ya, tema 6. Subtema 3 ya. Subtema 3. Tema 6. Tema 6. Subtema 3. Pembelajaran pertama. Silakan sekalian membuka halaman 112. 112 ya. 112. Ya, sudah dapat semua? Sudah ya? Sudah. Bukan sudah ya? Halaman 112. Kamu masih hubungan tak mulai. Di halaman 112, coba perhatikan dulu. Di halaman 112 itu kita belajar tentang apa di situ? Mempelajari apa? Mempelajari timbangan. Kalau timbangan yang kita gunakan itu mengukur apa? Mengukur berat. Nah, kalau ada timbangan itu berarti bisa mengukur berat. Kalau ada timbangan mengukur berat.
Biasa ke pasar kan? Siapa yang bilang ke pasar? Saya. Apa yang bilang di pasar? Beli apa? Apa yang biasa ditimba di pasar kalau pergi ke pasar? Sayur. Apa lagi? Nangka, berapa? Apa? Biasanya? Lombok. Oke. Oke. Kalau biasa beli orang, biasa coba. Kalau biasa kita ke pasar, apa yang disampaikan penjualnya? Apa yang dibilang? Berapa banyak? Berapa kilo mau dibeli Bu? Berapa kilo? Berapa kilo mau dibeli Pak? Itu pasti pertanyaannya. Nah, sekarang kita lihat. Pak Guru sudah siapkan. Nih, mau perhatikan ini. Ini timbangannya sama seperti ini. Ini timbangannya ini. Coba lihat. Ini ya, saya pasang dulu ya. Pasang dulu. Jadi nanti kalau ke pasar bisa bertanya berapa kilo kalau bertanya penjualnya berapa kilo mau dibeli, kita sudah tahu. Nih ya, saya pasang dulu ya. Ini saya pasang. Nih. Masih dulu ya sih, adik masuk kemana? Bisa jadi foto kan? Bisa jadi foto di sini. Pegang dulu nak, pegang dulu. Ya, oke. Ya, satu orang ini ya sudah. Ya, oke. Nah, buat lagi. Mantap wah. Ini nak, makasih ya. Perhatikan kembali. Ini adalah gambar. Perhatikan kembali dulu. Ini adalah gambar contoh ketika kita menghitung berat. Ini angka 0 di sini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan 4 itu menandakan kilo. Itu menandakan kilogram. Jadi timbangan ini mampu mengukur berat sebanyak 4 kilo. Ya. Perhatikan ya. Arsik. Perhatikan dulu. Ini timbangan yang Bapak Guru buatkan, walaupun hanya sekedar gambar ya. Ini beratnya bisa mengukur berat sampai 4 kilo. Sekarang perhatikan anak sekalian. Dari 0 sampai 1 ada angka di sini dimulai dari angka 1 sampai 9 dan terakhir angka 10 di angka 1. Ini menandakan bahwa angka 1 sampai di angka 10 itu adalah angka onsnya. Nah, coba sekarang ini ada jarumnya saya buat. Ini jarumnya ada. Nah, seperti kita di jarumnya. Oke. Nah, coba lihat. Jarumnya saya mudah masuk. Oke. Nah, jarumnya berfungsi. Sekarang, kalau perhatikan, ketika kita membeli sayur, misalnya sayur kol kita beli, kita misalnya ingin membeli 1 kilo, jarumnya lari kemana? Ke 1. Ke 1 atau ke 4? Ke 1. Jadi dia berputar ke sini. Iya. Jadi pas di angka 1. Ini menunjukkan 1 kilo. Menunjukkan 1 kilo. Jadi ini coba saya kembali. Tetapi kalau kita membeli sayur misalnya, kita tidak membeli 1 kilo, kita hanya ingin membeli 5 ons. 5 ons kita beli 5 ons. Jarum panjangnya ini menunjukkan di mana? 5. Di angka 5 sih. Enggak ada tadi. Mana ya? Yang mana? Yang ini? Ya, yang ini. Ini menandakan 5 ons. 5 ons. Jadi perlu ingat. 1 kilo itu 1 kilo, saya tulis di sini ya. 1 kilogram itu sama dengan berapa ons? 10 ons. 10 ons.
Jadi kalau 10 ons berapa kilo? 10. 1 kilo 1000. sama dengan berapa? 1 kilo 1 kilogram. Dibalik Cina, saya balik. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah sekarang saya mau tunjuk satu orang dengan cara memutar jarum yang ada Pak Guru buat di atas ini. Tak kira, bisa tidak? Bisa, harus bisa. Saya mau beli apa ya? Mau beli ikan. Saya mau beli berapa? 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Nah, kalau kita hitung onsnya sama dengan, coba kira ke depan ini tunjukkan ini yang mana 15 ons. Kira dulu Pak. Bahasa kira nak. Di mana jawabannya bahasa kira? Pak Guru bantu ni. Di mana? Di sini 15 ons. Di sini 15 ons. 15 ons. 1, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah lagi berapa? Cukup 15. Tambah berapa lagi? Tambah 5. 11, 12, 13, 14, 15. Jangan panjang ke sini nih. Ini namanya 1,5 kilo atau 15 ons. Oke, yang lain lagi. Tunggu dulu. Saya mau ke pasar beli apa lagi? Beli merica. RC tunjukkan 8 ons RC. 8 ons. Jadi tiduran Pak, sebentar suruh Pak. Mana jarum panjangnya? Mana jarum panjangnya? Mana? 8 ons. 8 ons. Nah, betul tidak ini 8 ons? Ini sudah melewati 1 kilo nak. 1 kilo. Saya minta 8 ons. Iya. Oke. Sudah betul tidak? Pas. Ini 8 ons bacanya. Tak. Siapa lagi yang mau? Oke, Adek. Ke depan Adek. Adek mau ke pasar beli apa? Ikan bolu. Ikan bolu itu ya. Berapa kilo? Mau beli? Saya mau beli ikan bolunya 2 kilo 6 ons. 2 kilo 6 ons. Coba tunjukkan bagaimana jarumnya, Dek. 2 kilo 6 ons. Ya, bagaimana tuh, Dek? 2 kilo 6 ons. Benar tidak ini? Jadi kalau kita membeli 2 kilo, ini dulu dihitung ya. 1 kilo, 2 kilo, lebihnya itu yang 6 ons kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Siapa lagi yang mau? Saya. Sudah, yang lain lagi. Bisa. Rika. Tak mau Rika, kenapa Rika? Saya enggak. Oke. Jadi paham ya kita? Nah, jadi kita menggunakan yang aslinya. Tadi baru Pak gambar. Sekarang Pak Guru mau dulu apa lagi? Apa namanya ini? Lakban. Sekarang lakban ini saya mau ukur berapa beratnya. Bukan beratnya. Ini terlalu ringan ini. Sudah tua ini. Nah, kita ambil yang berat sedikit. Tidak usah pastinya dulu. Simpan dulu. Tempahin minumnya nih. Tempahin minumnya. Oke. Siapa yang bisa baca di atas? Berapa beratnya? Berapa ini? Ini beratnya adalah 2 ons. Betul sekali Adek. Ini beratnya 2 ons. Sama seperti di atas. Kalau 2 ons berarti di sini jarum panjangnya 2
ons. Itu coba lihat sama tidak? Sama. Jadi ada anak sekalian, kalau sudah mati. Jadi kalau anak sekalian ingin mengetahui berat satu benda, lihat ki onsnya. Ya, lihat onsnya. Dulu. Sebentar Pak. Oke. Silahkan satu persatu mengukur beratnya pasir yang dibawa dari rumah, pasir dan batu yang dibawa rumah. Hitung berapa beratnya, hitung berapa beratnya, kemudian ingat ki berapa beratnya. Paham lagi? Jadi tidak bersalah. Kita mulai dari arsi dulu. Ya, kita keliling. Tujuh ons. Coba gede di sini. Tunjukkan gede 7 ons di sini. Iya. Sejak kiri berapa beratnya tadi? 7 ons. Kami minta. Ade, lanjut Ade. Coba tunjukkan ons di atas dulu. 6 ons. Oke, 6 ons. Silahkan ambil batunya. Silahkan. Depan kita. Ingat kita ini. Ingat kita ini beratnya tadi ya betul. Berapa itu biasa? 6 ons. Berapa? 6 ons. Silahkan. Arfan, kerja yang sudah duduk kembali. Yang sudah. Berapa? 6 ons. Oke. Ingat. Abdurrahman. Oke, kembali dulu. Duduk dulu. Beratnya rumah. Oke. Berapa itu rumpa? Berapa? 15? 15 ton. 15 ton itu berapa kilo? Berapa kilo kalau 15 ton? 1,5. Lanjut. Kita. Dulu. Alfa. Irsa. Arti dulu nak. Oke. 9. Saya kira. Duduk. Berapa? Berapa? Oke. Sekarang duduk kembali. Saya mau tanya dulu berat masing-masing benda. Berat yang dibawa dari rumah semua. Saya mulai dari Arsi. Berapa Arsi? Adik? Irsa? 6? Arfa? Abdurrahman? 7? 15? 4? Kita berapa ons? Berapa ons? 9. Oke, yang saya panggil namanya ke depan 4 orang. Adik, Irsa, ya nanti sebentar. Irsa, coba dulu depan sini. Irsa, tidur. Abdurrahman, sebentar bersih. Ingat tadi beratnya masing-masing yang ditimbang tadi. Sekarang Pak Guru mau tahu manakah yang paling timbangannya paling ringan. Coba disusun kembali. Paling ringan kita berapa? Kita 6. Kita 6. Kita 7. Coba disusun dulu yang paling ringan timbangannya. Kita berputar ki. Mana paling ringan? Mana lebih ringan? 7 atau 6? Mana lebih ringan? 7 atau 6? 6. Jadi posisinya harus di sini dulu lah. 7, 6. Kita 6. Berarti ini 7. Paham ya? Jadi ini lebih berat daripada miliknya
Bisa dengan adik. Ya sekarang turun lagi dulu. Turun dulu. 4 orang. Paham kita maksudnya? Saya Pak. Ya, 4 orang dulu. Nah, coba. 4 orang. Berapa kita tadi? 9. Kita berapa? 4 kita? Kita? Saya mau dari susunnya. Saya mau dari yang paling berat dulu. Yang paling berat ke yang paling ringan. Coba susun. Susun Kim, mana dulu yang paling berat? Kita posisi tak? Mana posisinya? Kalau yang paling berat di sini posisinya, ya. Jangan jatuh Kim. Sini. Sini. Ya, terberat itu yang mana? Mana lagi? Ini 15 on. Kita berapa lagi? 6. Kita berapa? 4 kita? Nah, di sini sudah posisi sudah bagus. Kemudian setelah 9, kita berapa tadi? Turun lagi kita. Nah, kita 4. Mana lebih tinggi? Mana lebih berat? 4 atau 6? 6. Jadi posisinya di mana nih? Di sini atau di sini? Nah, di sini posisinya. Nah, coba hitung dulu. Hitung dulu sini. Dulu. Ya, simpan dulu. Rompa coba dihitung. Rompa berapa on? Rompa 15 on. Ripka berapa? 9. Apa? 6. Nah, jadi sudah tersusun. Jadi sudah tersusun dari yang tertinggi sampai yang terberat sampai yang terian. Sudah. Sudah. Sudah paham tidak? Sebentar. Kalau pertanyaan bisa sampaikan di nanti. Kalau pertanyaan Pak Guru sudah paham lagi tentang kilogram ke on. Sudah paham lagi? Saya ulangi lagi. 1 kilogram sama dengan berapa on? 10. 20 ons sama dengan berapa? 20 ons berapa? 2 kilo. Sekarang 2 kilogram di mana posisinya? Di situ. Di mana? Di sini. Nah, di sini. Oke. Dari ini menandakan 2 kilogram. Berapa kita? Kalau sudah paham berarti bisa mengerja ini. Nomor 1 sampai ya langan. Coba penuta dulu nak. Kamu sampai sini dulu kita kasih sebentar. Tulis nama di sini ya. Namanya di atas saya ditulis ya. Di sini ada tulisan. Maksudnya dari mana nih Pak? Baru disimpan ada 2 kilogram sama dengan berapa ons? Langsung dijawab. Iya, simpan bukti. Iya, latihan. Ya, ini langsung dijawab di sini. Ini 2 kilo sama dengan berapa ons? Kan sudah jelas nomor itu 2 kilo, 1 kilo sama 10 ons. Nah, kalau 2 kilo berapa ons? Tidak. Ibu yang juga meminta 5 nih. Jawab berapa cabai yang manis dan ibu Sampai nomor 5 saja nanti kita cek. Sampai nomor 5 saja. sampai nomor 5 sih sampai nomor 10. Cabai di peti pelangi seberat 4 kg. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Nah, kemudian ibu juga memetik cabai sebesar 5 kilo. Berapa
Yo, nah berarti ada tambah 5 ons. Berarti dia 10, 20, 30, 40, berarti 45 ons. Ya, 45 ons jawabannya. Tidak ada Tina. 2 kilogram sama dengan berapa ons? 1 kilogram berapa? 10. Jadi kalau 20 ya 30 di sini. Ya, oke, sudah sini sudah. Bah, jangan betul, Neng. Berapa lagi sudah? Ya, oke. Sudah kembali ke tempatnya masing-masing dulu nak. Kembali ke tempatnya masing-masing. Ke tempatnya masing-masing. Ya, duduk dulu. Zakira, di mana duduk tas Zakira? Di sini dulu nak. Oke, Arfa duduk dulu nak. Jadi, anak-anak sekalian, setelah Pak Guru memeriksa jawaban anak-anak sekalian, hampir 100% sudah bisa menjawab ya? Ya, hampir 100% sudah bisa menjawab tentang mengukur berat. Kita semua sudah bisa menjawab, ini sudah jawaban sebetulnya. Saya kasih jawabannya tadi, ada 2 kilogram itu sama dengan 20 ons. Nah, jawabannya siapa lagi? Rumpa itu nomor 2, 3 kilogram itu sama dengan 30 ons. Benar juga. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, untuk mengukur berat kita menggunakan timbangannya. Jadi timbangan itu digunakan untuk mengukur berat. Jadi kalau kita misalnya ke pasar, dimanapun tempatnya, kalau kita ingin berbelanja, tidak lepas dari timbangan. Ya. Jadi anak sekalian, perhatian kembali. Ya. Suatu kebiasaan itu. Jadi itulah tadi kesimpulan kita bahwa untuk mengukur berat kita menggunakan timbangannya, baik timbangan duduk maupun timbangan kodok. Itu kesimpulan kita. Kemudian anak sekalian, setelah kita belajar tentang berat, adakah anak sekalian yang suka dari pelajaran ini? Suka. Apanya yang disuka? Belajar tentang berat. Itu. Kalau ada yang tidak disuka, yang mana tidak disuka? Mulai dari mengukur berat sampai gambar-gambar ini, ada kayak pelajaran yang tidak disenangi? Tidak ada. Senang semua ya? Ya, alhamdulillah. Kalau kita senang dengan pelajaran yang kita lakukan. Untuk materi selanjutnya untuk besok, kita sudah masuk di tema pembelajaran kedua, apa tema 7? Tema 6, tetap tema 6, subtema 3, tetapi pembelajaran yang kedua. Jadi anak siap-siapkan semua membaca video memang dari rumahnya. Pembelajaran yang kita akan laksanakan pada hari besok. Ya. Jadi saya ulangi lagi, besok itu adalah tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua. Oke. Baiklah, setelah kita melakukan proses pembelajaran ini, marilah kita menutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herudin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Herudin, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Bagaimana perasaan Pak Herudin ketika kegiatan observasi kemarin? Kalau perasaan alhamdulillah sangat senang dengan kegiatan ini, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi sampai sekarang. Alhamdulillah. Pak Herudin, dalam kegiatan pembelajaran kemarin, apakah langkah-langkah dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan apa yang telah Pak Herudin rancang dalam PPT? Kalau antara pembelajaran yang saya berikan dengan RPP yang ada RPP, saya kira sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Apakah Pak Herudin mengetahui apa dari kegiatan pasca kita ini, apa yang Pak Herudin inginkan? Saya ingin mengetahui sampai di mana keberhasilan saya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, dan saya yakin bahwa dalam suatu proses pembelajaran pasti ada kurang, dan yang kita perlu garis bawahi kekurangan itu yang perlu kita benahi. Saya seperti itu. Tetapi dalam pembelajaran kemarin Pak Herudin puas ya? Iya, sangat puas, sangat puas. Bisa diceritakan hal-hal yang memuaskan dalam pembelajaran kemarin Pak Herudin? Apa saja itu? Iya. Kalau menceritakan pembelajaran kemarin, saya mulai dari ice breaking-nya dulu. Ya. Ice breaking-nya siswa itu sangat senang sekali dengan ice breaking tersebut. Ya. Kemudian antusias siswa dalam proses pembelajaran sangat besar. Ya. Kemudian kerjasama dalam proses pembelajaran itu antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seperti itu ya. Nah, Pak Herudin, pada kegiatan pra-observasi kemarin, Pak Herudin mengatakan ada area pengembangan yang ingin Pak Herudin capai. Nah, apakah dalam area pengembangan itu apa indikator ketercapaiannya itu sudah tercapai? Kalau area pengembangan yang saya lakukan, yang pertama itu saya ingin mengharapkan siswa dapat yang pertama siswa dapat mengukur berat kilogram dan ons. Kemudian siswa dapat mengukur kembali berat, kemudian membandingkan berat yang satu dengan yang lain. Kemudian siswa saya berikan tugas membawa, ada yang bawa pasir, ada yang bawa batu, ada yang membawa, sebenarnya saya juga suruh membawa tanah tapi tidak ada yang membawa. Kenapa saya beda-bedakan, ada yang bawa pasir, ada yang bawa batu, supaya siswa dapat mengetahui ternyata dengan ukuran yang sama, dengan ukuran apalagi dengan misalnya kantong plastik dengan ukuran yang sama tetapi mempunyai berat yang berbeda. Nah, itu yang perlu kita anukan. Artinya kita bisa ambil contoh biar bagaimana banyaknya kapas dengan ukuran yang sama satu karung dengan pasir satu karung pasti beda ukurannya karena dipengaruhi oleh beratnya masing-masing. Saya ingin siswa mengetahui bahwa mengetahui perbandingan tersebut seperti itu. Nah, apakah dalam penerapan strategi untuk pencapaian pengembangan tersebut Pak Herudin mengalami kesulitan? Kalau kesulitan pasti ada. Dari siswa Pak Herudin, Ya. kesulitan seperti apa? Kalau dari siswa kesulitannya yang tadi ada siswa yang apalagi dalam satu kelas itu pasti ada siswa yang lambat menerima pelajaran dan lambat dalam apalagi mencerna mencerna penjelasan apa yang saya jelaskan hanya siswa tertentu yang langsung dapat menerima dan bisa mengerti, tapi ada siswa yang belum bisa mengerti, itu diulang lagi penjelasannya. Kemudian
ada siswa yang hiperaktif. Ada siswa yang hiperaktif yang perlu kita apalagi tidak boleh harus diayomi semua. Artinya siswa yang satu dengan lambatnya, siswa yang satu dengan hiperaktifnya itu harus dirangkul semua supaya proses pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu ya Pak, cara penanganannya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran tentu kita banyak sering mengalami kendala atau kesulitan ya. Selama ini Pak Herudin itu apa kendala yang umumnya ditemui? Kalau kendala, saya sudah katakan dari tadi, kalau dalam proses pembelajaran tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, ada kendala, itu sudah pasti. Kalau yang saya alami dalam proses pembelajaran, media yang saya berikan itu belum semua siswa bisa secara langsung bisa mengerti dengan apa yang saya berikan tersebut. Jadi perlu penjelasan yang berulang dan berulang, kemudian latihan yang berulang dan berulang. Saya kira seperti itu. Berarti permasalahan dari Pak Herudin sudah bisa Pak Herudin atasi ya ke depannya jika dalam pembelajaran kembali menemui hal yang sama ya Pak. Insya Allah dari pengalaman yang saya dapatkan, insya Allah saya akan mencoba untuk membenahi apa-apa yang perlu saya tambahkan. Karena itu tadi, dalam proses pembelajaran pasti ada kurangnya. Jadi kekurangan tersebut kita lihat dulu kondisinya seperti apa, kemudian kita benahi kekurangan tersebut. Berarti mari kita bersama identifikasi hal-hal yang sudah baik tadi ya, apa yang sudah yang Pak Herudin lakukan. Dan saya memang melihat dari kegiatan pembelajaran yang Pak Herudin kemarin, Pak Herudin dengan mudah mengatasi anak-anak yang terkendala tadi. Apakah tidak ada lagi yang dalam pembelajaran kemarin yang Pak Herudin merasa masih kurang dari medianya atau apa yang lain? Kalau kemarin pada saat observasi itu betul itu Bu, saya terkendala di media ini itu mungkin perlu apalagi ornamen atau warna-warna yang diberikan ke media supaya medianya lebih menarik. Kemarin saya tidak berikan seperti itu. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan memberikan apalagi apakah ornamen atau warna-warni, karena saya yakin siswa yang kelas 2 itu mulai kelas rendah sangat senang dengan warna-warna. Jadi insya Allah kalau pertemuan selanjutnya saya akan berusaha untuk memberikan media yang lebih menarik lagi. Terima kasih Pak atas apa yang Pak Herudin sampaikan, dan saya merasa juga banyak menimba ilmu dari kegiatan pembelajaran Pak Herudin kemarin, dari SPG-nya, dari cara pengelolaan kelas yang Pak Herudin ciptakan sehingga anak-anak semua semangat untuk belajar. Jadi setelah kegiatan praobservasi ini, apa yang Pak Herudin ingin simpulkan setelah kedepannya? Kalau untuk kedepannya, saya mencoba dengan kondisi siswa saya yang apalagi dengan karakter yang berbagai macam, saya akan mencoba untuk memberikan dan merefleksi kegiatan saya, hal-hal yang saya anggap kurang, untuk kedepannya saya berusaha untuk membenahi kembali sehingga dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya itu bisa lebih baik.
Kemudian media yang saya gunakan akan saya lebih buat lagi semenarik mungkin, sehingga siswa bisa belajar dengan tidak serius, tidak terlalu tertekan, mereka gembira dalam menerima pembelajaran tersebut. Terima kasih Pak. Dari apa yang Pak Herudin sampaikan tadi, semoga kedepannya kita menjadi guru-guru hebat semua Pak. Kemudian anak-anak kita semua semakin semangat untuk belajar. Terima kasih ya Pak.